ini kita akan bahas bagaimana kemudian cara kita mengontrol amarah kita gitu. Karena beberapa orang tidak bisa nih melakukan manajemen atau mengontrol amarah masing-masing. Beberapa kemudian bisa tadi secara verbal mengeluarkan kalimat negatif atau bahkan secara fisik bisa juga melukai orang lain. Bagaimana cara kita kemudian melakukan manajemen amarah ini, kita akan membahasnya ya kali ini bersama dengan Mbak Oryza Sativa, psikolog dari Primaya Hospital Bekasi Barat. Baik, selamat pagi Mbak Oryza, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas, selamat pagi pemirsa semua. Baik, kita Kabar saya baik. mantap, baik. Kita akan banyak bahas soal bagaimana sih cara kita mengontrol ataupun manajemen amarah ini. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, mungkin bisa dijelasin kenapa sih seorang kemudian bisa mengeluarkan amarah atau merasa marah, apa saja sih kemudian penyebabnya, dan secara metabolisme tuh apa sih yang terjadi dalam tubuh kita, Mbak? Ya, jadi sebetulnya teori psikologi dasar ya, ada aksi, ada reaksi. Kalau memang kita melakukan sesuatu dan itu di luar kendali, atau orang lain melakukan sesuatu tetapi di luar kendali, pasti akan ada reaksi baik dari kita maupun dari lingkungan gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu terkadang tidak bisa kita prediksikan, tidak bisa kita kendalikan, dan mungkin yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, salah satunya itu akan menimbulkan suatu dampak psikologis yang kita sebut dengan amarah, seperti itu. Oke, bener nggak sih kemudian amarah ini bisa dicegah atau dihilangkan? Atau justru itu salah satu bentuk ekspresi alami kita loh, tinggal bagaimana kita mengendalikannya? Jadi sebetulnya apa sih yang membuat orang marah? Sebetulnya ada yang kita sebut sebagai konstitusi kepribadiannya memang secara basic personality dia pemarah. Ada yang memang kondisinya orang tersebut mudah terpancing emosi dan situasi. Ada yang memang orangnya seperti outspoken ya, apa-apa mudah untuk reaktif, sehingga ketika ada hal-hal yang harus ditekan terkait dengan situasi lingkungan yang tidak dia kehendaki dan tidak bisa dia kendalikan, harusnya dia bisa menahan emosi tetapi tidak karena dia demikian reaktif dan responsif. Baik, nah sudah ada nih pemirsa Dai TV yang menanyakan langsung lewat DM Instagram Mbak Oryza. Saya akan bantu bacakan ya, dari @rika_04. Saya kalau sedang marah ada seseorang pasti saya menghindar dari orang tersebut dan enggan bicara dengannya agar tidak terjadi konflik yang panjang. Apakah hal ini sudah tepat Mbak dalam hal tadi ya, penanganan atau manajemen amarah? Jadi mereka atau si Rika ini tidak tidak menemukan orang-orang di sekitarnya, dia menghindar begitu untuk kemudian tidak terjadi konflik yang lebih panjang. Gimana sih Mbak komentarnya, apakah benar hal seperti ini? Ya, sebetulnya sepertinya tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, bahwa dalam menghadapi stres itu reaksi kita bisa fight atau flight. Kita sebagai psikolog seyogyanya menginginkan atau berharap masyarakat atau orang-orang gitu ya menghadapi situasi itu secara positif. Artinya kalau ada masalah ya dihadapi tapi dengan cara yang positif gitu. Kalau memangnya tidak bisa, akhirnya harus menghindar atau flight, ya nggak apa-apa juga. Yang penting kan amarahnya tidak terjadi, gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya nggak apa-apa juga. Itu hanya artinya untuk menjawab pertanyaan tadi, ini hanya salah satu bentuk dari mekanisme pengelolaan amarah. Saya menghindar aja deh daripada nanti makin chaos. Anger management yang harus diperhatikan adalah alasan kenapa kita boleh marah, tapi positif dan konstruktif. Itu satu. Yang kedua, kalaupun mau melakukan marah, kita harus tahu 3 alasan. Pertama, untuk apa kita marah? Apakah sudah tepat? Sudah tepat. Yang kedua, kepada siapa kita marah? Dan yang ketiga, kalaupun marah, apakah harus dengan cara yang negatif? Itu aja. Karena kalau bisa kita abaikan atau kita alihkan dengan hal-hal yang terkait dengan kesenangan kita, hobi kita, sehingga kita tidak marah, itu akan lebih baik.